Oke, sudah live. Selamat sore teman-teman. Sore hari ini kita akan membahas mengenai toxic relationship. Gitu. Spesifiknya adalah 10 tanda perilaku toxic relationship. Sebentar, ini belum join. Partner saya, Ibu Mira, belum join. Mari kita tunggu ya. Koneksi saya tadi agak trouble, tapi semoga ini sudah better ya. Nah, saya masih menunggu. Ibu join. Selamat sore semua. Nanti kalau yang mau nanya-nanya atau mau komentar, mau sharing apapun tentang toxic relationship, toxic relationship atau pengalaman kalian apapun itu, boleh langsung di kolom komen. Oke. Nah, ini Mira sudah join. Oke, saya lagi invite Mira. Hai Pika. Oke, saya invite Mira untuk ikutan live. Hai. Oh, kenapa tidak bisa join? Coba kita cek lagi. Hai Ire. Ire, apa kabar? Halo. Tidak Halo. terlihat. Koneksinya agak trouble kayak tadi. Sorry. Iya, Oke. nggak apa-apa. Senang bisa Long time. join. Iya, senang bisa kedatangan Mira di sini buat sharing-sharing nih. Iya, kita udah lama nggak ketemu ya, Mbak. Iya nih, sudah berapa ya? Setahun, 2 tahunan. Gimana 1 tahun di lebih. Pakistan? Iya, di Pakistan udah mau masuk musim dingin. Jadi suhunya kalau siang udah sekitar 23 derajat, kalau malam bisa 15 derajat gitu. Jadi udah mulai Oh, pakai sweater terus gitu. hebat ya. Oke. eh Mira, eh berhubung Ya. banyak yang belum join, tapi nggak apa-apa, kita akan mulai aja. Jadi buat yang ketinggalan mungkin nanti bisa lihat di IGTV kita ya. Di IGTV Betul. nanti akan ada Anastasia and Associate untuk lihat festivalnya. Oke, sip. Sip. Ya. Di sana masih jam 4 ya? Dah. Iya, jam 4. Tapi karena mau musim dingin, dia udah mulai gelap gitu. Biasanya kalau musim panas tuh Oh, jam 8 masih masih terang gitu. ya. Oke, Mira, sebelum kita mulai nih obrolan kita masuk ke topik dan lain-lain, di sini udah Mm, ada teman-teman beberapa yang join. Nanti sambil nunggu yang lain join juga. Mungkin di sini karena jam-jam pulang kantor ya kan, masih macet, betul, masih mungkin ngapin makanan gitu. It's okay, nanti biar mereka nonton versi fullnya di IGTV. Oke. Mika, betul, ceritakan betul. tentang kamu dong, buat teman-teman yang nanti dengerin, yang sekarang udah join, pengen tahu nih Mika itu kesibukannya apa, backgroundnya apa, silahkan. Mm-mm. Oke. Salam kenal untuk teman-teman yang ada di IG Live Anastasia Associate. Nama lengkap saya Mira Baibana, biasa dipanggil Mira. Eh, Kesibukan kalau untuk eh, kehidupan pribadi ya ibu rumah tangga gitu ya. Aku ada anakku laki-laki umurnya 3 tahun gitu. Selain itu kalau profesional lebih kepada mengembangkan yang namanya konseling satir Indonesia gitu. Jadi satir ini yang dimaksud satir adalah nama belakang dari Virginia Satir gitu. Dia adalah apa ya, tokoh konseling keluarga yang kurang dapat sorotan gitu. Jadi
Aku sedang mengupayakan mengerjakan atau mendapatkan afiliasi dari organisasi satir internasional supaya bisa mewakili atau bisa punya cabang di Indonesia gitu. Walaupun tinggalnya di Pakistan gitu. Tapi ngerjainnya secara online aja sama teman-teman gitu. Itu sih kesibukan aku. Jadi basicnya konselor ya, Mira ya? Betul, betul. Jadi aku ambil S2 konseling. Jadi S2-nya itu sekalian praktek karena aku S1-nya sudah bimbingan konseling gitu. S2-nya ada praktek tersupervisi, aku ambil Master of Counseling dari Monash University Melbourne. Jadi waktu itu aku pernah tinggal di Singapura, jadi dosen dari Monash datang ke Singapura, maksudnya aku sekolahnya part-time gitu, jadi sambil ngurus anak, terus kayak ada banyak tugas-tugas online, apalagi ya, dia kayak ya tugas online dan praktek sih, lebih praktek tersupervisi gitu, jadi ada jam prakteknya, ada supervisornya gitu. Itu background aku. Sibuk ya, waktu itu bagi waktunya luar biasa banget dong ya Mira ya. Betul, betul. Untungnya sih aku dibantu, suamiku juga bantu ngurus anak. Kalau pas weekend aku kasih webinar, di rumah juga ada babysitter. Dan ini karena aku tinggal di kompleks, pemerintah Inggris, karena suamiku orang Inggris. Ini di sini kompleknya nggak kayak orang Inggris, maksudnya orang Barat yang serba cuek gitu. Di sini justru kompleksnya tuh saling kayak kampung di Indonesia gitu, yang semua saling kenal dan anak-anak tuh boleh main masuk ke rumah siapa aja gitu. Kita nggak terlalu menutup diri lah gitu. Jadi sama-sama saling bantu ngurus anak di sini. Oke, jadi semuanya bisa berjalan beriringan ya, karirnya, rumah tangganya, passionnya. Iya. Alhamdulillah bisa ini sih ya ada struggle lah sedikit gitu, tapi ya bisa dikompromikan semuanya. Mempraktekkan apa yang sudah dipelajari ternyata itu tantangan tersendiri gitu. Betul, betul. Sampai bisa berumah tangga sama orang luar ya, berarti WNA ya? Betul, WNA. Berarti memang proses kompromi, adaptasi, dan lain sebagainya dengan pasangannya budaya. Boleh dibilang, ya budaya berarti sudah dibilang berpengalaman. Jadi ini relate nih sama topik kita sore hari ini tentang relationship gitu kan. Kalau sore hari ini kita tentang pacaran, mungkin Mira dulu pernah salam kenal Mbak Mira dari Pika, Ibu Pika. Iya. Halo Pika. Ibu Pika praktisi untuk anak-anak, dia adalah ibu ya, panggilnya ibu ya. Salah, main Pika-Pika aja. Nggak Ibu apa-apa. Pika. Oke, jadi nanti mungkin Mira akan share juga nih pengalamannya mungkin dari balik ruang konseling selama ini kliennya, atau mungkin dari pengalaman pribadi Mira gitu kan ya, bisa dalam relationship waktu pacaran sampai sekarang sudah menikah dan punya anak, dan semuanya bisa berjalan dengan smooth gitu. Pasti akan berguna buat teman-teman mungkin yang masih pacaran atau mungkin sudah berumah tangga tapi masih awal-awal, masih bisa diperbaiki apabila ada yang masih belum serak gitu ya Mira ya. Oke. Perkenalannya gitu teman-teman, Mira adalah seorang konselor, dia S2-nya ngambil dari Monash University di Melbourne, dan dia juga adalah founder dari Konseling Satir. Instagramnya mungkin bisa dicari konseling satir, @konselingsatir ya Mira ya? Ya, @konselingsatir.id, betul. Oke, @konselingsatir.id. Jadi punya banyak kegiatan juga, mungkin nanti bisa dicek-cek ke sana, siapa tahu ada yang teman-teman butuhkan ya. Oke, itu perkenalan Mira. Mungkin mari kita masuk ke topik ya Mira ya. Iya. Nah, di topik sore hari ini itu toxic relationship, tapi spesifiknya adalah kita bahas tentang tanda perilakunya nih, gitu kan ya, supaya tidak terlalu jauh gitu.
definisinya mungkin teman-teman sudah kurang lebih tahu bahwa toxic relationship ya tentu aja toxic yang tidak apa ya, tidak baik untuk diri sendiri, namanya aja toxic gitu kan ya, racun. Nah, kalau kita bahas tentang toxic relationship gitu, boleh dong Mira sedikit share pendapat atau opini tentang toxic relationship saat ini gitu kan, atau misalkan teman-teman, komunitas atau klien itu tuh seberapa sih seringnya kasusnya itu berkaitan dengan toxic relationship. Kemudian menurut Mira sebagai seorang konselor, ada teori apa sih yang sedikit banyak itu tuh bisa apa ya, menyiratkan atau relate lah dengan toxic relationship. Oke, monggo dari Mira dulu. Oke, terima kasih kesempatannya, Mbak Sari. Kalau untuk dari klienku sendiri, rata-rata belakangan ini kebanyakan mahasiswa gitu. Jadi yang minta konseling itu adalah mahasiswa dan umumnya datang dengan permasalahan kurang termotivasi belajar gitu. Tapi begitu dikorek, mereka tidak termotivasi belajar karena atau kuliah gitu ya, tidak termotivasi kuliah karena hubungan, maksudnya karena melakukan kuliah itu sebagai bentuk menuruti kemauan orang tua gitu. Nah ini jadi ada pola toksik tapi dengan orang tua gitu. Dan itu juga relate, akhirnya pelarian mereka justru dengan toxic apa namanya relationship dengan pacarnya gitu. Jadi ada beberapa apa ya bagian lah yang jadi satu circle gitu dari permasalahan atau dari background mereka tidak termotivasi kuliah ternyata gitu ya. Itu sedikit gambaran tentang klien-klien yang aku pernah pegang. Terus kalau tadi teori ya, teori menurutku karena tadi ada kaitannya seperti misalnya untuk masalah belajar ternyata ada kaitan dengan relasi ke orang tua, itu juga berkaitan dengan relasi ke pacar gitu ya. Aku melihat sebetulnya dalam relasi berpacaran gitu ya, atau relasi dengan orang terdekat ya, relasi kedekatan emosi ini sangat berkaitan dengan teori yang namanya attachment gitu. Karena attachment ini kan basic ya, apa namanya, kayak kalau kita bicara pakai istilah lain gitu ya, istilahnya itu kayak modal gitu. Ini tuh modal awal kita gitu. Nah ini kalau modal awal kita dalam melihat satu hubungan kedekatan emosi itu nggak sehat gitu ya, atau dikatakan insecure attachment, jadinya malah kebawa ke tadi hubungan misalnya dengan teman, dengan pacar gitu. Apalagi kalau modal awal hubungan kedekatan emosi dengan orang tua itu tidak sehat gitu. Atau ya bisa dikatakan awalnya kalau awalnya toxic parenting gitu ya, pola asuhnya yang bersifat toxic, maka gambar diri kita gitu ya terhadap bagaimana kita melihat diri kita sendiri, kebutuhan-kebutuhan kita akan merasa dicintai, kebutuhan-kebutuhan kita akan merasa dimengerti yang seharusnya awalnya itu dipenuhi orang tua, karena ada berbagai macam keterbatasan gitu ya, itu tidak terpenuhi, kita jadi mencari itu di semakin usia bertumbuh gitu ya, bertambah, usia bertambah, mencari itu di teman gitu ya. Makanya anak-anak umur ABG ya, sebutannya tuh ABG gitu ya, mulai lebih mendengarkan kata teman gitu karena menganggap teman yang bisa memenuhi kebutuhan akan kedekatan emosi yang diharapkan positif gitu ya. Lalu nambah lagi usia ya pacaran gitu ya. Jadi menganggap bahwa pacar itu sumber gitu ya, sumber untuk mendapatkan, sumber untuk bisa diharapkan memenuhi kebutuhan akan rasa cinta, akan rasa dicintai, akan rasa dihargai gitu ya. Itu menurut aku. Jadi teori attachment ini sangat mempengaruhi berelasi dengan siapa saja, terutama dalam berpacaran gitu. Oke, setuju tuh Mira. Jadi memang ada masa lalu yang belum
apa ya, belum terpenuhi ya, jadi akhirnya kebawa-bawa Betul. terus sampai dewasa, menuntut orang lain untuk Mm-mm. bisa apa yang harusnya udah dipenuhin dari waktu dia kecil gitu kan ya. Betul. Oke, sip sip, setuju tuh Mira. Nah, eh wah ini sudah ada yang tanya Ibu Pika. Oke, Hmm. ya ini seru nih. Mm-mm. Nah, eh mungkin sebelum nanti saya share teorinya, kita boleh deh jawab dulu ini Ibu Pika. Dulu kenal sama suami awalnya gimana Mbak? Kalau anak saya usia 5 tahun mulai tanya tentang pacaran, lalu cara saya menjelaskan lebih baik seperti apa ya? Gitu. Oke, mau kita Hmm. tampung apa kita jawab sekarang Mira? Saya bebas nih. Eh, apa ya? Kita tampung dulu kali ya, karena kan Mbak Sari belum menjelaskan teorinya, terus juga belum masuk kepada tanda-tanda ini kali ya, apa namanya, yang mau kita bicarakan gitu. Kalau ini kan lebih kepada mungkin definisi ya, sebelum Oke, mungkin setelah Mbak Sari bahas teori kali kita bisa masuk ke itu dan sip. sebelum masuk bahas 10 perilaku tadi. Oke, oke, Ibu Pika, kami tampung ya Ibu Pika. Nanti Mira akan menjelaskan bagaimana dia bisa bertemu dengan suaminya dan apa saja yang dia berusaha sesuaikan up and down-nya sampai bisa menikah dan punya anak. Pertanyaannya bagus banget Bu Hmm. Pika. Eh, dan nanti yang untuk anak usia 5 tahun mulai tanya tentang pacaran, nanti mungkin apa Mira akan bantu untuk menjelaskan. Mira juga udah punya anak. Oke, sip. Thank you pertanyaannya. Iya, Uh, oke. ya, Ya. nyambung nih ke tentang teori tadi. Tadi kalau menurut seorang konselor tentang attachment itu sangat-sangat relate dengan perilaku toxic relationship gitu kan, yang menjadi modalnya, Hmm. menjadi akar permasalahannya gitu. Karena kalau dari saya mungkin akan membahas sedikit tentang teori cinta. Teori cinta itu dari Steinberg gitu kan ya. Steinberg itu Hmm. mungkin kurang lebih sebenarnya sama. Modal dasarnya adalah kaitannya attachment. Tapi kalau dari teori cinta itu mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah dengar bahwa yang namanya cinta itu harus terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah Hmm. elemen emosi gitu kan ya, dimana emosi itu dia harus apa ya, dia itu harus mampu untuk uh, punya rasa keterikatan gitu. Habis punya rasa keterikatan, dia juga harus punya yang namanya rasa untuk saling menghargai, saling memahami, kemudian bisa untuk diajak tukar pikiran. Pokoknya tujuannya yang ke positif, komunikasinya akrab, Hmm. emosinya akrab. Itu harus dimiliki saat orang menyatakan bahwa gue cinta nih sama nih orang gitu. Nah, komponen itu harus ada dulu, harus mengacu pada kedekatan, keterkaitan satu sama lain, merasa apa ya, secara emosi ada closeness lah, elemen emosinya satu sama lain, ada Hmm. keintiman gitu. Nah, kemudian di teori Steinberg itu juga yang kedua adalah elemen atau kaitannya motivasi, nah atau gairah atau passion. Jadi nggak cuman dia sekedar akrab gitu, tapi dia juga harus punya motivasi, kemauan, ada gairah, ada passion nih. Kaitannya lebih ke fisiologis, ada ketertarikan, Hmm. ada seksual, ketertarikan fisik gitu kan ya. Kemudian ya pokoknya kaitannya tentang sexual life gitu. Kalau misalkan nggak ada gairah, hanya punya keakraban gitu, jadinya lebih kayak temenan aja nih, lebih kayak sama sahabat gitu, sayang gitu, karena nggak ada gairahnya gitu. Nah, yang ketiga kaitannya adalah tentang komitmennya. Kali ini kalau Hmm. komitmennya, Steinberg itu menjelaskan bahwa elemen apa ya, komitmen itu kaitannya sama kognisi sih. Jadi lebih ke pemikiran dan pemahaman bahwa saya ini punya keputusan untuk mencintai dia. Dan saya akan tetap bersama dengan orang yang saya cintai. Gimana caranya saya supaya bisa tetap sama dia terus, komit sama dia terus? Tentu aja dia menjaga hubungan itu dengan sangat baik. Jadi di saat orang Hmm. benar-benar mau relationship-nya baik, gitu kan, teori cinta ini 3 komponen ini perlu dianalisa dan kita apa ya, kita review lagi lah. Apakah saya benar-benar punya keakrabankah dengan dia? Saya bisa menceritakan apapun dengan dia dengan terbuka gitu kan ya.
Kemudian saya nyaman untuk apa bertukar pikiran dengan dia, itu salah satu bentuk keakraban gitu. Ada keterkaitan lah, tukar pikiran, terbuka apa adanya. Terus passion atau gairah juga gitu. Apakah saya secara fisik juga sebenarnya dicium dia juga mau gitu? Apa jangan-jangan saya geli nih digandeng dia atau malu dipeluk dia gitu kan ya? Siapa tahu gitu. Sebenarnya saya secara fisik nggak begitu tertarik sama dia. Dia bukan tipe saya misalkan gitu. Jalan ke mall digandeng gitu sebenarnya dia malu, atau sebenarnya secara fisik dia dicium itu ya itu yang tadi nggak suka gitu, karena sebenarnya bukan tipe saya gitu, tipe saya itu yang kayak gini, dan dia tuh kalau nyium saya ya saya terpaksa aja. Nah itu kalau didiemin terus menerus akhirnya suatu saat akan meledak gitu kan ya. Nah yang ketiga juga tadi gitu Mir, kalau dari saya sih kalau kaitannya Steinberg itu kaitannya komitmen. Di saat ya itu di saat kita sudah punya satu komitmen, di saat kita terima masukan atau kritikan atau apa ya keluhan, kita juga punya komit untuk terus memperbaiki. Jadi hal-hal itu sih yang teori itu yang seringkali saya kaitkan dalam kaitannya relationship atau apapun yang kaitannya dengan hubungan dengan pasangan. Jadi sebelum kita uraikan satu persatu, saya juga akan share tentang, tadi Mira udah share tentang pengalamannya dengan klien. Saya juga mau share pengalaman saya dengan klien nih. Ini nanti Mira sebelum kita sebutin 10 tanda perilakunya, saya mau Mira memberikan komentar terhadap kasus klien saya ini. Ya, ini saya pernah share di story. Saya pernah share di story tentang kasus di mana apa ya, anak muda gitu kan Mir. Dia ini saya boleh bilang dia penampilannya religius gitu kan ya. Nah, terus dia punya pacar, datang ke saya, dia keluhannya dia dipaksa untuk melakukan trisam sama pacarnya gitu. Nah, saat dia dipaksa untuk melakukan trisam dengan pacarnya, dia menolak, dia merasa dia tidak nyaman untuk melakukan itu gitu. Bahkan dia juga sempat ngambek nih, dia diemin gitu. Ternyata cowoknya jauh lebih apa ya, punya power, di mana dia yang harusnya yang ngambek dia, cowoknya justru malah yang nyuekin dia didiemin, nggak ditanggepin apapun gitu kan ya. Terus si klien saya ini sempat bilang lah, saya sendiri merasa saya udah sayang banget sama dia, having sex pertama sama dia gitu, keluarga taunya saya sama dia gitu, nggak mungkin kalau saya nanti tiba-tiba putus gitu, dia bilang gitu. Terus cuman tuntutan trisamnya harus dengan cewek yang bukan orang asing, pasangannya minta dengan temennya si cewek ini, siapapun pokoknya cewek ini harus kenal. Singkat cerita si cewek ini nggak apa ya, di awal dia sempat galau, jadi dan apa ya, dia belum sempat untuk balik lagi ke saya karena entah kenapa dia tiba-tiba memutuskan, saya nggak mau lepas deh dari cowok ini, dia bilang gitu. Jadi dia justru yang meminta-minta supaya cowok ini balik lagi ke dia yang berusaha untuk ngontek lagi. So sebagai seorang konselor dan dapat kasus kayak gitu, atau menurut kamu itu toxic relationship-nya levelnya gimana sih, Mira? Kalau aku ngelihatnya sepertinya gitu ya, dari cerita Mbak Sari ini, kliennya adalah tipe yang people pleaser banget gitu ya, yang mau mengorbankan apapun gitu untuk menyenangkan orang lain. Jadi dirinya sendiri dikorbankan gitu ya untuk mendapatkan kebutuhan akan rasa dicintai dari orang yang dia cintai lah gitu intinya. Dan aku melihat kalau tadi cowoknya itu apa ya, permintaannya adalah trisam dan lain sebagainya, dan akhirnya malah cowoknya yang ngediemin, itu menurutku ya bentuk manipulasi gitu, bentuk manipulasi supaya keinginannya dipenuhi, karena dia tahu kliennya Mbak Sari ini tipe yang people pleaser gitu. Jadi kalau didiemin akan diturutin gitu. Jadi
eh menurutku ini toksik banget ya. Apalagi kalau soal udah berkaitan dengan hubungan seksual ya, karena buat perempuan, ya saya nggak tahu ya, buat laki-laki juga mungkin sama, tapi buat perempuan karena dianggap keperawanan itu adalah satu hal yang uh, suci gitu ya, karena kan value ya, value agama tadi juga terlihat, maksudnya diceritakan bahwa dia orang yang religius, uh, itu bukan satu hal yang sepele gitu buat klien ini. Dan tadi juga disebutkan dia memberikan istilahnya ya keperawanan ini sebagai hadiah gitu. Saya ngeliatnya kayak hadiah bentuk komitmen gitu kan. Tadi kan ngomongin komitmen, tapi sayangnya komitmen ini digunakan sebagai apa ya? Sebagai Senjata bentuk ya buat ikatan gitu. cowoknya. Iya. Iya, kayak bentuk ikatan. Aku kasih nih keperawanan aku supaya kamu supaya kita jadi nikah ya, misalnya gitu. Jadi kayak aku ngeliatnya ada harapan ke arah situ gitu. Ternyata cowoknya punya harapan lain gitu. Dan menurut aku ya toksik banget sih ini gitu. Apalagi maksudnya yang pertama toksiknya adalah karena dia ada dalam hubungan yang manipulatif dan dia seperti jadi melawan value-nya sendiri gitu, value yang dia punya perihal misalnya agama dan masalah keperawanan gitu. Dan mungkin juga ada beban takut sama keluarga kalau putus misalnya ya. Gitu, aku ngeliatnya sih begitu dari gambaran. Setuju Mira. Jadi memang jadi apa ya? Transaksional ya. Jadi dia melakukan seks tapi dengan harapan ya tetap apapun yang terjadi akhirnya dia mengikatkan dirinya dia sendiri ke si cowok ini gitu. Bukan cowoknya lagi nih, tapi dia yang mengalungkan rantai dan nih aku kasih pegang deh gitu. Jadi dia yang dikasih, suatu saat akan jadi bumerang, jadi bom waktu sih ya, makin lama akan makin besar. Jadi ya memang waktu ini itu belum baru pacaran aja udah minta trisam ya kan, gimana nikah ntar kalau diterusin. Waduh ya, kita ya semoga dia bisa keluar dari hubungan toksik itu gitu, sehingga nggak makin larut, makin bahaya kan, makin kesananya gitu kalau diterusin begitu. Thank you Mira. Iya. Sependapat nih di awal nih bahwa dan satu contoh kasus itu sudah beberapa menunjukkan contoh-contoh perilaku toxic relationship ya. Dia ada silent treatment, dia ada mengancam, dia sebagainya. Oke. Mari kita berlanjut ke spesifik 10 tanda perilaku toxic relationship. Mira, siapa duluan nih? Saya kasih Mira dulu Mira 1, saya 1. Ya, balik-balik. Oke, gitu ya. Jadi satu-satu ya. Kalau aku yang pertama banget itu adalah kalau ada kekerasan fisik ya, kayak misalnya mukul, nampar, nonjok lah gitu. Pokoknya segala deskripsi kekerasan fisik menurut aku udah toksik banget. Karena itu udah masalah keamanan kan. Dan itu satu perilaku yang udah nggak bisa diubah lah menurut aku. Kalau tidak ada keinginan untuk berubah ya sebagai pacar, kalau sudah mendapatkan kekerasan fisik ya jangan mau jadi pahlawan kita pengen merubah gitu. Udah ya, kalau itu udah kelihatan tanda itu udah keluar aja gitu, pergi aja gitu, tinggalin aja. Begitu kalau menurut aku itu yang pertama. Karena masalah keamanan. Oke. Kalau misalkan pasangannya terus sekali dan berjanji akan berubah gitu, kalau menurut Mira gimana? Karena mungkin benar-benar lagi emosi, capek dan lain sebagainya, lepas kontrol. Menurut Mira, apakah sebagai seorang pasangan memaafkan atau langsung cut off di situ kalau menurut Mira? Kalau menurut aku ya kekerasan fisik itu sudah kalau kita ngomong boundary ya, boundary kita itu misalnya kulit kita gitu, itu kan berarti mau dia capek, mau dia nggak capek, mukul itu nggak boleh sebenarnya. Kalau aku ya udah prinsip banget gitu. Jadi udah tanda banget bahwa apa ya, yang namanya kekerasan fisik mau
mau dia janji nggak akan seperti itu lagi gitu ya. Menurutku ya namanya janji kan kita nggak tahu ya, nggak ada jaminannya gitu. Dan apa ya, nggak ada jaminannya, nggak ada kepastiannya gitu. Jadi kalau satu red flag itu udah muncul gitu, baiknya langsung menikung saja gitu, keluar saja dari situ gitu. Menurut aku gitu sih. Setuju sih Mira. Jadi memang kekerasan itu khususnya fisik, bahkan kadang verbal juga sih. Tapi di saat dia lose control dan dia justru membuat penjelasan panjang lebar atau bahkan tiba-tiba ada namanya fase honeymoon nih, dia habis melakukan satu kasar, ngasih hadiah, tiba-tiba baiknya setengah mati karena merasa bersalah, itu adalah lingkaran setan, suatu saat akan terulang lagi. Jadi memang betul. Enggak deh, jadi mending kalau memang sudah nggak melakukan seperti itu, berarti ada ada anger issue dia yang benar-benar berbahaya gitu. Biarkan dia healing dulu, ketemu profesional, kontrol emosinya, dan kalau ada berubah, barulah kalian untuk bicarain lagi. Tapi sementara jangan ambil risiko ya Mira ya untuk terus Betul. Pasangan ada banyak gitu ya. Kalau satu nggak cocok, cari lagi aja gitu, jangan dipaksain gitu. Karena maksudnya perilaku memukul itu kan dipelajari ya. Maksudnya bohong lah kalau menurut aku ya, bohong lah kalau dibilang lagi capek gitu atau lagi lepas kontrol gitu. Menurutku nggak begitu. Karena orang kalau nggak ya ini balik lagi sih pola asuh dan kaitannya dengan attachment tadi gitu. Kalau dia besar dengan pola asuh yang sifatnya maksudnya menghukum dengan cara memukul gitu ya. Jadi ini pola yang berulang gitu. Kita punya pasangan yang polanya berulang seperti itu, ya kita mau jadi bagian dari situ apa enggak ya jangan gitu. Karena pasti akan berulang gitu. Oke, betul. Sip. Nomor 1 adalah kekerasan. Gitu. Kekerasan fisik. Ya. Oke, saya lanjut untuk kedua. Kalau kedua dari saya adalah nyambung ke kasus tadi deh, silent treatment. Jadi di saat ada hal yang tidak sesuai gitu sama maunya dia, sesuai dengan ya maunya dia lah, dengan apa perintahnya, apa arahannya gitu, pasangannya nggak ngikutin, dia melakukan silent treatment. Itu kalau zaman sekarang nggak cuma dicuekin, tapi bisa diblok, ya kan, WhatsApp-nya, Instagram-nya blok gitu. Terus diemin, besoknya atau 2 hari kemudian baru dibales. Jadi gantung nih, orang digantung sama dia. Ghosting ya, apa sih istilahnya? Ghosting ya. Ghosting, jadi kayak nggak jelas gitu. Dia sengaja mempermainkan emosi pasangannya gitu. Buat pasangannya tidak bisa bekerja, nggak bisa kerja produktif, nggak bisa bersosial dengan baik gitu kan. Karena kan secara nggak langsung pasangannya bingung nih, ini sebenarnya salahnya siapa sih gitu. Pokoknya digantung. Jadi silent treatment ini nih toxic jadi teman-teman. Jadi kalau ada permasalahan, ketemu sesuatu yang selek lah, lebih baik segera dibicarakan mau seperti apa. Karena masing-masing kan punya kehidupannya juga gitu. Jangan menggantungkan emosi orang sama suka-sukanya kalian gitu. Kalian mempermainkan waktu mereka, tenaga mereka, dan lain sebagainya. Jadi silent treatment itu dari saya yang kedua tanda perilakunya. Mira, setuju ya? Iya, masih pacaran aja udah didiemin. Ntar kalau dilanjutin ditinggal pindah rumah. Iya, ditinggal kabur. Ya. Benar gitu. Nggak ada kabar, tau nggak pulang ke rumah 3 hari gitu kan. Betul. Itu kan jadi akumulasi lah ya, akumulasi dari tanda pertama yang diabaikan gitu. Makin lama levelnya makin naik, bisa dia kabur bawa anak-anak sekalian gitu, nggak jelas kemana. Benar. Bawa anak-anak, bawa surat-surat ya kan. Waduh. Bawa harta benda sangat terencana sekali gitu. Itu lebih silent treatmentnya jadi perampokan, lebih ke arah situ. Iya benar. Jadi diam-diam merencanakan semuanya gitu. Iya benar.
Itu dari saya Mira yang kedua. Boleh Mira lanjutkan. Boleh. Yang kedua aku perilaku mengancam. Jadi perilaku yang sama ini juga kaitannya dengan keamanan sih. Rasa aman gitu ya kan. Rasa aman tuh penting banget. Apalagi dengan pasangan ya, dengan pacar gitu. Rasa aman tuh udah kayak, ya kalau mau ke arah yang lebih serius, itu kan artinya akan membicarakan atau akan merencanakan sebuah keintiman kan. Dan keintiman itu kan bukan hanya melakukan hubungan seks kan. Maksudnya keintiman itu kan lebih kepada kenyamanan secara emosional. Nah kalau udah diancem-ancem, ya kan itu kan udah berkaitan dengan keamanan gitu, berkaitan dengan tidak ada rasa aman lagi gitu. Nggak bisa kita punya rasa aman dari pasangan karena perilaku kita jadi dikontrol gitu oleh pasangan dengan cara ancaman tadi gitu. Jadi menurut aku kalau sudah ada ancaman-ancaman ya, misalnya kalau kamu nggak mau melakukan ini, aku akan kasih tahu misalnya ke orang tuamu gitu, aibmu gitu. Aduh, itu udah tanda-tanda banget toxic relationship sih menurut aku. Apalagi kalau misalnya kasus yang sering terjadi itu kan misalnya berhubungan seks terus direkam, terus mau putus nih, pas mau putus rekamannya itu dijadikan sebagai sebuah ancaman ya kan. Nanti kamu kalau putus sama aku upload loh, kamu malu loh. Gitu. Nah kayak gitu kan, aduh ya udah melanggar hukum gitu kan. Terus apa namanya ya, melanggar boundary juga, terus menimbulkan rasa tidak aman gitu sih menurut aku. Jadi mengancam, ada blackmail, itu apa ya, tanda-tanda toxic relationship yang udah harus ditinggalin lah gitu. Tuh. Jadi yang ketiga adalah mengancam ya, mengancam sih benar-benar nggak bisa untuk bergerak sama sekali ngikutin maunya si pasangan. Iya. Kayak tadi sih berkaitan juga dengan silent treatment. Itu kan silent treatment bentuk ancamannya adalah dengan diam, dengan mengabaikan gitu ya. Kalau ini bentuk ancamannya diomongin tapi lebih kayak membuka aib gitu. Atau membuka ya apa ya, perilaku-perilaku yang salah yang pernah dilakukan misalnya. Perilaku keliru gitu. Jadi kalau udah mulai ada tanda-tanda pasangan suka ngancem gitu, harus segera diingetin ya, harus digubah, harus digubah. Jadi kalau misalkan nggak mau berubah dan diterus-terusin, lebih baik jangan ambil resiko ya Mira ya. Karena betul. Mengancam itu nanti udah kaitannya kayak yang tadi tuh, udah begitu udah berumah tangga, punya anak dijadiin apa bahan atau ancaman dia nih, anak saya bawa loh, nih anak saya. Iya, benar. Dia bisa itu dan kalau kalau ada kekerasan fisik tuh ancaman itu juga bisa jadi cara untuk membuat orang tetap pada hubungan yang toksik, yang maksudnya tetap bersedia rela mendapatkan kekerasan fisik karena ada ancaman tadi, misalnya anaknya mau diambil gitu, mau dibawa pergi gitu. Jadi itu menurutku kalau udah ngancem-ngancem level sedikit gitu, itu menurutku akan mengarahkan ke ngancem-ngancem yang lebih jauh lagi sih. Jadi kalau udah ada tanda-tanda mengancam sedikit gitu, menurut aku udah tinggalin aja lah gitu. Benar. Oke, setuju. Mengancam yang ketiga dari Mika tadi. Sebelum saya lanjut yang keempat ini. Yang kedua dari aku. Oh ya, kedua dari Mika. Iya benar, ketiga dari kita berdua. Oke, Pika komen nih, kekerasan fisik atau herbal, bohong, suka pinjem uang atau morotin itu juga toksik, PHP gitu kan, hubungan, posesif, nganceman, terus bahas kasus yang remaja bunuh diri, oke, yang ninggalin surat buat cowok, oke, itu juga ada. Sampai sejauh itu ya, sampai akhirnya terbawa dia tidak lagi menghargai nyawanya dia sendiri gitu, karena dia terlalu pasangan. Terus kasih saran buat remaja
mulai berperan dan mudah banget nunjukin emosinya di medsos. Oke, saya catat ya, nanti kita akan bahas di akhir. Aku ngelakuin yang ya tiap hari lihat di TikTok isinya nyindir-nyindir pasangan, manas-manasin mantan. Oke, sekarang medsos dipakai untuk ajang sarkas nih buat pasangannya, sindiran. Jadi balas dendam. Sosial ya. Oke, nanti kita akan bahas tuh, Pi. Yang apa namanya, Pika minta kita sharing. Yang keempat nih, lanjut dulu ke 10. Yang keempat adalah dari saya ya. Dari saya mengancam sudah, silent treatment sudah, saya menghina dalam arti, kalau tadi Mira ngomong tentang kekerasan secara fisik gitu kan ya, saya menghina ini adalah kekerasan tapi dalam bentuk lain, verbal, dan seringkali nggak kelihatan. Gitu kan. Betul. Seringkali nggak kelihatan, dan menghina ini nggak cuma dalam arti fisik gitu, bisa juga pekerjaan pasangan, penghasilan pasangan, status ekonomi, atau mungkin keluarganya pasangan dia hina gitu. Itu adalah salah satu bentuk. Karena di saat sudah yang namanya menghina, berarti ini udah perlu tanda tanya besar nih. Kamu beneran cinta sama aku enggak? Kamu beneran sayang sama aku apa enggak? Kenapa kamu sampai orang tuaku misalkan, atau saudara-saudaraku, seberapapun itu buruknya mereka, tapi di saat pasangan ikut menghina, berarti ada indikasi dia mau menjauhkanmu dari keluarganya. Jadi menghina itu sudah sangat-sangat tetot lah, kalau saya bilang itu tetot, udah perlu kamu pikir-pikir ulang lagi, karena dia bisa menghinamu waktu pacaran sampai sebegitunya. Gimana kalau nanti makin tua, kondisi fisik makin menurun, kamu tidak bisa seproduktif atau seaktif sekarang, hinaannya akan seperti apa lagi gitu. Itu akan jauh semakin nggak bisa kamu tolerir lagi gitu. Jadi itu yang keempat, Mira, ada menghina itu sudah perlu kamu apa ya, garis bawahi lah. Bisa nggak kamu stop? Nggak, udahlah. Itu. Karena menghina juga masuk ini ya, kekerasan emosi juga ya. Maksudnya apa ya, merendahkan kan, itu jadi jatuhnya merendahkan dan menganggap pasangan itu tidak punya kelebihan gitu, tidak punya ya tidak punya potensi dan tidak layak dekat dengan, tidak layak untuk diterima, tidak layak untuk dihargai, ya kan, bentuknya kayak gitu. Jadi atau bisa juga ya, dia jadi udah bukan gimana? Jadi udah bukan equal lagi, jadi nggak setara gitu hubungannya. Iya. Sorry tadi gimana? Menghinanya, betul tuh. Jadi menghinanya bahkan kadang bisa juga agak manipulatif, tidak hanya menghina fisik gitu kan ya. Menghina juga bisa secara psikis loh. Misalkan tiba-tiba kamu dibilangnya, kamu oversensitif, kamu depresi sih, kamu anxiety. Justru pasangan yang memberikan kamu label kamu punya satu penyakit kejiwaan tertentu, padahal enggak. Jadi itu perlu benar-benar jangan diamini langsung, tapi cari cara lain lah untuk benar-benar menelusuri apakah benar ini apa ya, sesuai yang dia omong, atau sebenarnya itu hanya bentuk cara dia menyerang kita aja. Nah itu perlu. Betul. Sip, itu keempat bagi saya. Mira. Yang kelima dari Mira. 5 dari aku, memaksa melakukan hubungan seksual. Nah ini sama kayak klien anakku bilang kayak kliennya Mbak Sari tadi, dia dipaksa melakukan hubungan seksual yang dia nggak suka gitu. Menurut aku ini ya udah benar, udah nggak ada keamanan lagi ya, rasa aman gitu, maksudnya rasa aman dalam hal hubungan dengan diri sendiri juga kan, karena untuk melakukan hubungan seksual itu kan ya terlihatnya seperti melakukan dengan pasangan gitu ya, tapi kalau diri sendiri tidak merasa nyaman, tidak merasa siap, merasa bertentangan dengan value, merasa tidak sesuai dengan ajaran agama, merasa itu adalah perbuatan yang dosa, ya kan nggak, apa ya, istilahnya kalau orang nggak mau, nah ini yang toksik adalah
yang memaksa gitu, yang memaksa untuk melakukan padahal tidak mau gitu, tidak mau, tidak siap dan berbagai alasan lainnya gitu. Itu menurutku udah toksik banget gitu. Apalagi pacaran ya, maksudnya ya orang kalau mau melakukan hubungan seksual sebelum pacaran ya balik lagi ke pribadi masing-masing lah ya, ke value masing-masing. Cuman kalau sebelum pacaran saja sudah memaksa, ya. iya ini aku kelihatan kayak internetnya agak ini ya, nge-lag. Oh, Oke, enggak. tetap kedengeran ya. Jadi Jelas. kalau masih pacaran aja sudah memaksa, apalagi hubungan seksual gitu ya, gimana nanti kalau sudah menikah gitu? Pasti akan banyak pemaksaan-pemaksaan lain yang berkaitan dengan kehidupan seksual gitu. Yes. Memaksakan fantasi seksualnya ya. Betul, Betul. itu juga kan perlu konsen kan. Kalau nggak ada konsen, ya sama aja jatuhnya jadi memaksa gitu. Oke. Sisi. Yes. Saya keenam ya berarti ya. Itu yang kelima dari Mira tentang Ya. seksual. Yang keenam dari saya adalah mengecilkan mimpi pasangan. Itu adalah tanda perilaku toksik. Nggak boleh sekolah, nggak boleh kerja, di rumah aja, udah nggak usah cari duit, nanti dia tidak mau. Pokoknya dia mengecilkan, lah udahlah kamu tuh nggak bisa, udah kamu di rumah aja, kamu masak, kamu nyuci, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, yang perempuan ke yang laki juga bisa. Udah kamu nggak usah coba usaha ini itu, nanti juga nggak berhasil, orang kamu kemarin nggak bisa. Jadi dipatahkan terus. Jadi itu adalah salah satu ciri toksik yang keenam dari saya. Mira. Betul. Dan mimpi pasangan untuk jadi orang yang lebih berkembang itu kan penting ya dalam perkembangan pribadi dengan kaitan dalam berelasi ya pacaran lah, rumah tangga gitu ya. Betul karena ya itu harus selalu berproses, makin lama makin baik. Jadi itu betul. Yang diharapkan. Oke, yang ketujuh Mira. Kalau yang tujuh dari aku cara berkomunikasi yang tidak sehat gitu, tidak sehat dalam hal memberikan dua pesan gitu ya, tapi pesan yang bertolak belakang. Jadi kayak misalnya ngomongnya apa, tapi perilakunya bertolak belakang gitu. Kayak misalnya berkaitan dengan jealous gitu ya, cemburu. Aku nih apa namanya nanyain kamu terus sebagai bukti, sebagai bentuk kalau aku tuh cinta sama kamu gitu. Nah itu kan ini ya double message gitu. Ini menurutku toksik karena kita jadi nggak tahu cara berkomunikasi dengan sehat. Padahal dalam berelasi pacaran itu komunikasi sehat itu sangat penting kan. Oh, iya. Betul tuh yang sekarang biasanya seringnya kode-kodean kan yang cewek terserah gitu pergi makanya minta ampun gitu kan dan nggak mau dimaafin gitu, jadi seringkali itu juga jadi apa ya buntu ya itu, dan itu toksik yang kalau keterusan, dan namanya toksik itu kan berarti dia secara rutin itu benar-benar jadi gaya berpacarannya dia, jadi bukan sekali dua kali tapi rutin terus menerus modelnya seperti itu. Betul. Jadi saat akan saling apa ya, saling menguras emosi satu sama lain ya. Betul. Iya, karena dalam ya tadi relasi itu komunikasi sangat penting gitu. Itu yang pertama malah, ya kan? Kalau komunikasi aja nggak sehat gimana? Mau bahas yang lain-lain, ya kan? Iya, betul. Oke, yang kedelapan dari saya, karena tadi Mira ngomong tentang komunikasi, saya juga relate adalah salah satu tanda atau perilakunya dia selalu mengcounter. Jadi selalu mengcounter omongan dari pasangan masukannya, kamu tuh jangan begini, nanti begini gitu. Tapi dia akan selalu menjawab dengan menyalahkan justru yang ngasih masukan atau pasangannya. Loh, saya tuh begini karena kamu yang begini gitu. Jadi itu adalah satu toxic. Jadi kalau satu dua hal memang kenyataannya seperti itu mungkin oke. Tapi kalau dalam setiap hal dia selalu memutar balik yang disalahkan pihak lain, orang lain, nah itu suatu saat akan jadi
apa ya, bom waktu gitu. Berarti dia sudah benar-benar susah nih untuk bisa dikasih satu pendapat gitu. Jadi menurut saya itu adalah yang ke-8 nih Kak. Selalu mengcounter, selalu over defense gitu terhadap apa yang pasangannya harapkan. Betul. Ini kayak kalau istilah gaslighting juga kali ya. Jadi apa namanya, menyalahkan intuisi juga termasuk ya, menyalahkan intuisi. Jadi misalnya misalnya kita merasa ini kayaknya salah deh, terus pasangan kita yang toksik ini jadi menyalahkan lagi intuisi kita untuk yang mengatakan satu kejadian ini kayaknya ada yang salah deh gitu. Jadi apa ya, membuat pasangan jadi nggak percaya kali ya sama dirinya sendiri gitu ya. Tadi yang Mbak Sari maksud. Oke. Sip. Lanjut. Yang ke-9 itu adanya Pak. Hola Kak Mira dari Parulian Sondang. Iya, Parulian Sondang. Halo Pak Sondang. Ini sering ikut training satir juga nih Pak Sondang. Oh, siap. Salam kenal ya Pak Sondang ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya, yang ke-9 dari aku adalah cemburu berlebihan. Jadi bentuk yang sangat kompetitif dan sangat protektif gitu ya, tapi protektif yang berlebihan gitu, yang misalnya pergi sama saudara yang laki-laki gitu ya, misalnya ini misalnya perempuan gitu ya, dia pergi dengan saudara yang laki-laki, pacarnya ini udah posesif banget gitu, posesif dalam arti bentuk perilakunya adalah cemburu dan marah gitu ya, dan selalu nanya ini lagi ngapain, ini sama siapa gitu. Nah itu menurutku toksik banget sih, capek gitu kalau punya pasangan yang seperti itu gitu. Apalagi yang sudah perilakunya seperti itu terus bikin alasan bahwa ini adalah bentuk cinta. Nah itu komunikasi double message ya kan, jadi double gitu, double ininya apa namanya, udah perilakunya bikin nggak nyaman dan sangat posesif gitu ya, terus mengontrol, terus pakai alasan itu tadi bentuk cinta, padahal cinta nggak kayak gitu ya gitu. Kalau aku itu toksik banget sih, capek gitu, karena akan menguras tenaga, membatasi apa ya namanya, membatasi kehidupan sosial juga gitu. Itu dari aku. Setuju. Kalau nggak cemburu katanya nggak sayang gitu, tapi kalau berlebihan juga itu kan aneh itu ya. Sebenarnya emang dia posesif banget aja gitu kan. Sebenarnya dia punya kecemasan dan dia punya apa ya, insecure lah dengan dirinya sendiri, tapi dia melampiaskannya dengan over jealous gitu ke pasangannya. Jadi itu yang perlu tanda tanya adalah diri kalian sendiri, apa sih yang salah gitu. Betul. Oke, yang terakhir dari saya, Mira, ini cepet banget loh, ternyata udah 50 menit loh, Mir. Bahkan ada pertanyaan. Oh iya, tadi ya. Iya, yang ke-10 dari saya, terakhir itu adalah kaitannya memang, sebenarnya mirip-mirip ya memang, tapi kalau yang ke-10 saya kasih tanda perilakunya itu adalah dia selalu sebagai si decision maker. Dia tidak memberikan kesempatan memutuskan apapun itu gitu, bahkan nggak dimintain pendapat gitu, entah yang pihak laki-laki atau pihak perempuan gitu, bahkan perempuannya mau pergi atau laki-lakinya mau pergi nggak berani kalau nggak nanya dulu sama pasangannya, izin dulu dan lain sebagainya. Pergi ya, positif gitu, mau olahraga kek atau mau ketemu reuni kek atau misalkan mau datang ke rumah saudaranya, dia nggak berani kalau dia nggak tanya dulu keputusan. Jadi akhirnya jadi sifat yang dependen gitu. Jadi bergantung terus sama pasangan. Nah, itu juga kalau dipupuk terus-menerus juga apa ya? Jadi pisau bermata dua, yang pihak satu merasa dia tidak bisa mengambil satu keputusan, pihak satu merasa pasangannya nggak bisa apa-apa, bahkan ngambil keputusan sederhana nggak bisa. Padahal itu sebenarnya habit yang mereka ciptakan sendiri. Betul. Itu toxic banget sih, Mir. Itu yang ke saya.
Aku setuju itu dibilang pisau bermata dua karena melukai dua-duanya gitu dan disebabkan oleh dua-duanya juga kan dinamika antara mereka berdua gitu. Betul, betul. Oke, itu teman-teman 10 tanda perilaku toxic relationship dari saya dan Mira, gitu kan, dari sudut pandang kami yang juga kami biasa menangani klien-klien entah itu yang datang ke Mira maupun ke saya mengenai permasalahan atau isu yang kaitannya relationship. Ini khususnya kami membahas mengenai yang masih pacaran supaya teman-teman yang misalkan nonton masih dalam fase pacaran dan mengalami itu bisa cepet-cepet aware ya Mir ya, jadi harus dicari nih gimana tanda-tanda ini nggak sehat nih, ini suatu saat bisa berisiko tinggi, kemungkinannya akan makin jauh. Mau diubah apa kalau nggak bisa diubah, yuk berani untuk ngambil satu keputusan, menyelamatkan diri sendiri ya, jadi daripada terlalu lama, jadi ibaratnya sebuah pohon gitu, semakin lama dia tumbuh, semakin susah untuk ditebang, rantingnya sudah kemana-mana, melibatkan keluarga, sudah punya anak, sudah ngaruh ke pekerjaan dan lain-lain, jadi akan semakin dampaknya makin berbahaya buat diri sendiri gitu kan ya. Semakin terlukanya semakin. Oke. Aduh, waktunya mepet banget. Mungkin 1 menit nih kan. Tadi pertanyaannya Pika, kenal di mana? Karena Pika penasaran pengen tahu kenal di mana. Iya. Aku kenal sama suamiku itu tahun 2012. Iya, itu kenalannya di kawinan temenku. Jadi sama-sama ketemu di kawinan temenku. Jadi dia temennya yang pengantin laki-lakinya, aku teman pengantin perempuan gitu. Terus pas salaman ketemuan gitu, terus kenalan. Habis itu lanjut ngopi-ngopi cantik gitu. Habis itu tukeran handphone. Bukan tukeran handphone, tukeran nomor telepon gitu. Ya, terus inilah mulai saling mengenal lebih lanjut, terus nikah di tahun 2015 gitu. Oke, jadi melalui proses 3 tahun ya untuk dealing dengan harapan-harapan masing-masing, nilai-nilai, komitmennya budaya. Gimana budaya. Benar. Iya. Itu juga pasti gitu, prosesnya luar. Perjuangan juga. Sampai sekarang juga masih perjuangan sih. Itu tidak ada habisnya gitu. Saling mengenal gitu. Apalagi kan kalau ya sedikit gambaran pernikahan ya 5 tahun. Kata orang sih 8 tahun pertama tuh kenal busuk-busuknya gitu. Kenal aslinya lah istilahnya gitu. Oke. Terus tadi Pika ada pertanyaan kaitannya tentang anak-anak. Nanti mungkin suatu saat kita akan bikin topik atau tema tertentu khusus tentang anak ya, pembahasan tentang anak. Lengkap nih jawaban dari Mira juga. Oke, karena Mira ini juga certified play therapy ya Mira ya? Play therapist ya? Iya, betul. Iya. Oke, nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi dan waktu yang cocok gitu kan kita bisa bahas itu. Oke, Mir, sebelum waktunya habis, berikan closing please dari Mira sebagai konselor di malam hari ini. Kalau dari aku ingat satu kata De Mello gitu ya, aku lupa dia di buku apa gitu, tapi dia pernah kasih satu quote yang menurutku sangat menarik gitu ya. Dia bilang, sesuatu yang tidak kita sadari akan mengendalikan kita, tapi sesuatu yang kita sadari bisa kita kendalikan gitu. Jadi kalau kamu sudah menyadari perilaku-perilaku ini ada gitu, ya kendalikanlah gitu, kendalikan hidupmu, jangan diterusin ke situ gitu, dan jangan diterusin dengan relasi yang toksik ini gitu. Gitu kalau dari aku. Bagus banget. Bagus benar. Jadi kayak gini nih sudah berarti kalian sudah dapat informasinya, kalian jadi tahu nih, jadi harus tahu harus seperti apa ya gitu. Betul. Kalau dari closing statement saya adalah kita semua atau kamu itu atau kita ini tuh sebagai manusia punya suatu daya, punya satu hak untuk merasa happy. Jadi bisa lakukan apapun itu. Apakah mau menyampaikan, berdiskusi, gitu kan, menyampaikan apa yang masih keberatan, atau mau mengambil keputusan untuk meninggalkan hubungan toksik. Jadi setiap orang itu punya apa ya, punya hak, punya daya ya, punya daya untuk mengambil.
ikat gitu kan ya. Jadi jangan karena satu dan dua hal kalian terikat, kayak misalkan kasus entah itu seksual yang sudah muncul atau ancaman apapun itu, terus kalian mengikatkan diri jauh lebih lama, yang resikonya akan semakin jauh lebih besar. Jadi, betul. Kamu itu berdaya, jadi lakukan apapun yang kamu mau. Gitu. Itu mungkin closing statement dari saya, Mira. Mira, ada yang mau ditambahin nggak? Saya tutup. Aku udah oke. Cukup. Mantul. Mantap betul. Oke, teman-teman, itu 10 tanda perilaku toxic relationship. Kalau yang ketinggalan tadi join udah 6, udah 7 dan 8, bisa lihat nanti di IGTV-nya Anastasia and Associate, dari nomor 1-nya itu apa, 2 dan seterusnya gitu kan ya. Kalau mau sharing, mau komen dan lain sebagainya, boleh ke IG kita, IG-nya Mira. Di mana ya IG-nya? Mirabai_Bana. Oke, Mirabai_Bana atau konseling satir ya, Mir ya? Betul, konselingsatir.id. Terima kasih sekali nih kesempatannya. Yes, sama-sama. Tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak buat yang udah join, yang nonton IGTV-nya juga, semoga kami bisa membantu sedikit banyak dengan apa yang teman-teman lagi rasain atau lagi galauin gitu kan ya, tentang pasangan. Kita berharap dapat pasangan selalu yang terbaik, tapi kembali lagi menikah itu kan kayak kucing dalam karung ya, jadi seringkali kelihatan di awal, tapi saat sudah menikah kelihatan tuh semuanya. Jadi baik lihat pada saat pacaran ini nih gimana kan, berarti tidak beradaptasi, tapi berkompromilah sewajarnya, jangan sampai menyakiti diri sendiri, apalagi harga diri sendiri gitu kan ya, karena suatu saat besar. Oke, Mira, terima kasih banyak. Salam buat sama-sama Mbak Sari. Sehat-sehat selalu, stay safe ya, stay healthy di sana. Amin, Mbak Sari juga ya dengan keluarga. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Nanti kita mungkin ngobrol-ngobrol, kalau ada waktu kita berbagi lagi sama teman-teman di sini. Sip, terima kasih. Selamat sore, selamat malam, Ding. Bye. Dah.